Berbicara pekabaran Injil di tanah Minahasa, tentu kita tidak dapat melupakan peran dari Riddle dan Squires, dua nama yang sudah begitu mengental di hati orang Minahasa, khususnya orang-orang Kristen di tanah Minahasa. Tapi ada baiknya kita mengenal sedikit tentang Jainik dan Joseph Camp. Berbicara tentang Riddle dan Squires, tentu patut juga kita membicarakan tokoh-tokoh yang ada di belakang mereka, sehingga mereka boleh tiba di tanah Minahasa. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Pendeta Yohanes Jainik dan Pendeta Joseph Camp. Yohanes Jainik adalah orang yang mendidik serta mempersiapkan Riddle dan Squires untuk datang ke Indonesia melalui NZG. Sedangkan Joseph Camp ialah yang menerima Riddle dan Squires di Indonesia dan mengantarkan mereka ke tanah Minahasa. Siapa itu Yohanes Jainik? Dia lahir pada 1748 dan meninggal pada 1827. Jainik dilahirkan di Jerman sekitar tahun 1748. Dia mendapatkan pendidikan di Berlin dalam satu lembaga yang dikelola oleh orang-orang Herrnhut. Karena itu arus pikiran Jainik sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Zinzendorf. Namun pada tahun 1779 dia ditahbiskan menjadi seorang pendeta di sebuah gereja besar yang tidak mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga pekabaran Injil. Oleh karena itu Jainik sangat bingung dengan pandangan gereja tempat ia bekerja yang menganggap bahwa lembaga sending seperti NZG sangat menghambat kebebasan Roh Kudus. Organisasinya dianggap terlalu rapi dan terlalu mendalam pendidikan yang diterapkan bagi penginjil-penginjilnya. Awalnya Jainik terpengaruh juga dengan pandangan gereja itu, tetapi dasar pendidikannya oleh Zinzendorf telah mengental dalam batinnya hingga hal itu dapat diatasinya. Hingga pada tahun 1800, Jainik akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gereja tempat ia bekerja dan secara pribadi ia membuka lembaga pendidikan Sendeling di Berlin. Lembaga yang didirikan Jainik itu merupakan lembaga pendidikan Sendeling yang pertama di Jerman. Di samping itu juga pada tahun 1805 Jainik mendirikan sebuah lembaga Kristiani yang bergerak dalam pengadaan Alkitab. Lembaga itu kemudian dikenal dengan nama Lembaga Alkitab Prusia. Di lembaga pendidikan Jainik inilah J.F. Riddle dan J.G. Squires mendapat pendidikan misi di bawah asuhan kakek Yohanes Jainik. Riddle dan Squires masuk di sekolah misi itu pada akhir tahun 1822 ketika Jainik telah berusia 74 tahun. Di bawah asuhan Jainik yang sudah lanjut, Riddle dan Squires mendapat pendidikan dasar di bidang pengetahuan, yaitu pengetahuan eksakta, bahasa Inggris, Latin, Ibrani, Yunani, tafsiran, dogmatika, dan homiletik. Bahkan oleh Jainik, kedua orang bersahabat itu mendapat pelajaran musik, menggambar, penggembalaan praktis, bahkan pekerjaan diakonis seperti memasak. Pribadi Jainik sangat aneh sebenarnya. Itu menurut orang-orang sekitarnya. Hal itu diakibatkan karena Jainik tidak mau berbicara tentang hal-hal lain kecuali Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi kesalehan kristosentris yang dikembangkan oleh Jainik tidak bersifat sempit. Dalam ajarannya, Jainik menandaskan bahwa pekabaran Injil merupakan tugas dari setiap orang Kristen. Pada tahun 1827, Jainik meninggal dunia dalam pelukan Riddle dalam usia 79 tahun. Tapi sebelum Jainik meninggal, kepada NZG Jainik telah mendaftarkan nama kedua muridnya itu untuk diutus sebagai pekabar Injil di Indonesia. Akibat dari upaya dan kerinduan Jainik tersebutlah hingga Riddle dan Squires akhirnya datang di tanah Minahasa. Lalu siapa oknum kedua yang berpengaruh dalam kedatangan Riddle dan Squires di tanah Minahasa? Dia adalah Joseph Camp yang lahir 1769 dan meninggal pada 1833. Peranan Joseph Camp bagi penginjilan di tanah Minahasa sangat penting sebenarnya, sebab selain berkarya di Maluku, ia juga bertanggung jawab atas kemajuan penginjilan di seluruh Indonesia bagian timur, termasuk di tanah Minahasa tentunya. Dialah juga yang membuka jalan bagi misi pekabaran Injil yang baru di tanah Minahasa.
Joseph Kam ini dilahirkan di negeri Belanda pada tahun 1769. Nah, dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang bersahaja. Ayahnya bernama Jos Kam, hanyalah seorang tukang pangkas rambut, pembuat rambut palsu dan pedagang kulit di Hertogenbosch, Belanda. Keluarga Kam adalah anggota dari gereja Hermon yang setia. Nah, namun suasana rumah tangga mereka amat dipengaruhi oleh semangat pietisme yang dibentuk oleh Herrnhut, milik dari sang idealis Zinzendorf. Nah, setelah Joseph Kam menyelesaikan pendidikan rendahnya, ia tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi karena ia harus membantu orang tuanya dalam usaha perdagangan kulit. Dalam usaha perdagangan kulit inilah Joseph Kam sering mengunjungi Seyss, tempat sebagian kelompok Herrnhut berbasis. Dari perkunjungan ke Seyss tersebut akhirnya timbul keinginan yang kuat dari Joseph Kam untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam hal ini Tuhan yang benar ya. Nah, namun keinginannya itu tidak langsung terkabul sebab ayahnya ingin Joseph Kam tetap bekerja di bidang usaha kulit. Apalagi kakeknya Samuel Kam telah menjadi pendeta di Barkel. Nah, mimpi Joseph Kam menjadi semakin jauh dari kenyataan akhirnya. Namun jalan Tuhan memang sukar dibendung. Walaupun ayah Joseph Kam merencanakan Joseph untuk menjadi pedagang kulit, tetapi Tuhan berkehendak lain. Pada tahun 1802 ayah dan ibunya meninggal dan akhirnya usaha perdagangan kulit keluarganya ditutup. Dengan begitu Joseph Kam kehilangan pekerjaan. Tetapi Joseph tidak tinggal diam. Setelah usaha keluarganya bangkrut, ia langsung bekerja sebagai pesuruh di kantor Mahkamah Nasional. Nah, kemudian di tahun 1804 ia menikah. Sayangnya istrinya harus meninggal dunia saat melahirkan anak mereka yang pertama. Beberapa waktu kemudian anaknya juga meninggal. Dari peristiwa yang menyedihkan itu, Joseph Kam memutuskan untuk menjadi seorang pekabar Injil yang dulu terhalang oleh keinginan ayahnya. Nah, inilah titik balik yang membuat hidupnya berubah. Tahun 1811, Joseph Kam menyelesaikan pendidikannya di sekolah pekabaran Injil. Tapi sayang, perang yang sedang berkecamuk di Eropa, akibatnya ia belum dapat diutus untuk menjadi pekabar Injil. Dia amat kecewa, tapi itu tidak berlangsung lama sebab kemudian NZG meminta kepada kelompok Herrnhut di Seyss untuk memakai sementara tenaganya. Disinilah Kam mendapat latihan yang sangat berguna bagi pekerjaannya kelak di tanah Indonesia. Karena NZG belum dapat mengirimkan Joseph Kam ke luar negeri, jalan satu-satunya agar Kam dapat menjalankan panggilan misinya adalah menyelundupkan Kam ke Inggris, yaitu ke London Missionary Society atau LMS. Lembaga itulah yang mengirimkan Joseph Kam ke Maluku. Tetapi sebelum ia datang ke Indonesia pada tahun 1813, dia sudah ditahbiskan menjadi pendeta di London. Nah, pada tahun 1814 berangkatlah Joseph Kam ke Indonesia. Nah, namun tidak langsung ke Maluku, melainkan dia singgah di Surabaya. Di Surabaya itu Kam bekerja sementara di gereja Protestan dan membentuk kelompok kecil yang dinamakan Orang-orang Saleh Surabaya. Kelompok itu sangat aktif dalam pemberitaan Injil. Nah, pada bulan Maret 1815, Joseph Kam tiba di Maluku dan memulai pekerjaan untuk menghidupkan kembali kekristenan di Maluku. Pada tahun itu juga ia menikah lagi dengan Sarah Timmerman, yang akhirnya sangat membantunya dalam pelayanan yang dilakukan. Joseph Kam adalah seorang yang sangat rajin, karena itu pelayanannya begitu padat. Pukul 5 pagi ia telah bangun, berdoa, baca Alkitab, dan memuji Tuhan. Joseph Kam juga membentuk persekutuan-persekutuan doa dan mengusahakan pendidikan bagi anak-anak Maluku. Tidak hanya itu, Kam juga memperhatikan kehidupan para anak yatim piatu. Karena itu dia mendirikan panti asuhan. Perhatiannya terhadap persoalan sosial amat tinggi sehingga ia berusaha memberantas pembuatan minuman keras sebab dianggap sangat merusak masyarakat. Begitu juga di bidang kesehatan, ia juga memberikan perhatian sehingga setiap anak yang akan masuk sekolah harus dicacar terlebih dahulu agar terhindar dari penyakit berbahaya itu. Maksudnya di sini diberikan vaksin.
Pada tahun 1817, Joseph Kam berkunjung ke tanah Minahasa dan mendatangkan dari Ambon seorang guru untuk membantu pelayanan di Minahasa. Setelah melihat keadaan kekristenan di Minahasa yang belum begitu maju, Joseph Kam langsung meminta kepada NZG agar mengirimkan tenaga sendeling tambahan. Permintaan Joseph Kam ini langsung dipenuhi oleh NZG dengan mengirimkan 2 tenaga penginjil pada tahun 1822. Tapi tidak lama kemudian kedua penginjil itu meninggal dunia akibat serangan penyakit. Setelah memahami keadaan di tanah Minahasa, Kam kembali ke Ambon dan harus bekerja keras sebab ketika ia sedang dalam perjalanan menuju Minahasa telah terjadi pemberontakan di Saparua atau perlawanan di Saparua oleh Patimura. Nah, Joseph Kam meminta pada pemerintah untuk memerintah dengan adil dan memperhatikan kesulitan sosial dan ekonomi masyarakat agar supaya pergolakan tersebut tidak terjadi lagi. Nah, kepada pemerintah Joseph Kam meminta juga agar di Minahasa dikirim tenaga penginjil pengganti sebab tenaga misi yang dikirim pada tahun 1822 telah meninggal dunia semua. Permintaan Joseph Kam itu dijawab pemerintah dengan mengirimkan Gerrit Jan Hellendoorn yang kemudian dikenal sebagai peletak dasar misi Protestan di Minahasa. Jasa Joseph Kam di Minahasa tidak hanya berhenti di situ. Ketika Gerrit Jan Hellendoorn meminta tenaga tambahan untuk pekerjaan misi di tanah Minahasa melalui NZG, Belanda mengirimkan J.F. Riedel dan J.G. Swarts. Tetapi sebelum mereka datang ke Minahasa, Joseph Kam dengan dibantu oleh D.S. Lenting menggodok Riedel dan Swarts untuk beberapa waktu. Barulah mereka datang ke Minahasa. Jadi Riedel dan Swarts dididik terlebih dahulu oleh Joseph Kam dan D.S. Lenting sebelum mereka dipersiapkan atau sebelum mereka siap menginjil di tanah Minahasa. Nah, itulah sehingga Joseph Kam karena keprihatinannya terhadap tanah Minahasa, ia sempat 2 kali berkunjung ke tanah Minahasa dan kemudian ia meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1833. Setelah melayani di Indonesia sekitar 20 tahun dan menjadi jalan atau jembatan dikirimnya Riedel dan Swarts ke tanah Minahasa, 2 penginjil yang amat lekat di hati masyarakat Minahasa hingga saat ini.